Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 17 April 2020, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada suatu hari, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, bab atau pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12, terasa sangat meyakinkan. Pertama, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia sungguh sudah bangkit. Lalu yang kedua, Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptis mereka untuk memperlengkapi mereka dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Akhirnya yang ketiga, Yesus naik ke surga sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Namun saudara-saudari yang terkasih, respon para murid sebenarnya cukup memprihatinkan. Di saat kebangkitan, Yesus memberi pengharapan baru bagi mereka yang sempat kehilangan asa. Ternyata konsep berpikir mereka masih keliru. Mereka masih berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel seperti pada masa lampau. Bila demikian, tentu saja Yesus akan menjadi raja dan mereka sendiri akan menduduki jabatan-jabatan penting di sekitar Dia. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Yesus mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah yang bersifat rohani, yaitu kerajaan Allah yang ditegakkan melalui kematiannya di kayu salib yang mengalahkan kuasa dosa dan melalui kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut. Kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan ketika manusia tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya.
Untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu, tentu bukan dengan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus meminta mereka menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Baru dengan kuasa yang dari atas tersebut, mereka dimampukan menjadi saksi Kristus untuk penegakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah, orang Kristen dan gereja mempunyai tugas mulia memberitakan Injil agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Sudahkah Anda memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kuasanya memampukan Anda menjadi saksinya dimanapun Anda berada? Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam warta Injil hari ini, menegaskan bahwa tanpa Tuhan gagal. Murid-murid Yesus kembali ke Galilea. Yohanes memang tidak menyebutkan alasannya, tetapi Yesus pernah berkata kepada mereka untuk pergi ke situ dan menantikan Dia. Mungkin karena tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka lakukan sepeninggal Yesus, maka Petrus memutuskan untuk menangkap ikan lagi. Murid-murid yang lain pun mengikuti dia. Namun para nelayan yang berpengalaman itu gagal. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di saat itulah Tuhan Yesus datang menemui mereka. Saudara saya terkasih, peristiwa itu nampaknya mempersiapkan mereka untuk mempelajari suatu hal yang penting dalam kemuridan mereka, bahwa terpisah dari Yesus mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Titik balik terjadi ketika pagi menjelang, Yesus berdiri di pantai dan tidak seorang pun mengenali Dia. Ia menanyai mereka tentang ikan yang mereka dapat. Mereka mengakui kegagalan mereka. Lalu Yesus memberi saran yang menjanjikan keberhasilan. Benar saja, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Saudara saya terkasih, tentu Yesus tahu bahwa murid-muridnya mengalami kegagalan. Lalu mengapa Ia tidak menolong mereka lebih cepat? Jawabannya adalah mereka memang perlu mengalami kegagalan. Namun kegagalan di sini bukan merupakan prasyarat untuk mencapai sukses. Jika pria yang semula tidak dikenali oleh mereka itu memberikan saran sejak awal, mereka tentu akan menolak nasihatnya. Setelah mengalami kegagalan di sepanjang malam, barulah mereka siap mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, padahal kita merasa memiliki kemampuan atau kekuatan. Namun dengan ini kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suaranya dan bersandar pada kuasanya, kita dapat berhasil. Ini memperlihatkan pada kita bahwa meskipun kita gagal, Kristus tidak meninggalkan kita. Kita dibiarkan gagal supaya tahu bahwa bila melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Ya Tuhan Allah, tuntunlah aku untuk setia menjalankan perintah-perintah-Mu. Kuatkanlah aku supaya tetap percaya bahwa di luar Engkau, aku tidak akan berhasil. Maka dengan bantuan rahmat-Mu, aku akan senantiasa berusaha untuk tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Sang Mesias, Juru Selamatku. Amin.